Perintah Kaisar Naga. Bab 631-734. Bab 631 Kemarahan Jalan. Saat ini, tidak banyak anak muda seperti Anda yang dapat memulai bisnis mereka sendiri dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Anak laki-laki di keluarga saya seumuran dengan Anda. Sekarang dia hanya bermain game di ponselnya dan bermain game di rumah sepanjang hari, dan dia bahkan tidak mencari pekerjaan. Anak seperti ini benar-benar tidak berharga. Sopir taksi mengikuti Dave mengeluh tentang putranya. Mendengarkan keluhan tuan pengemudi, Dave hanya bisa tersenyum ringan, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, setiap keluarga memiliki kitab suci yang sulit dibaca. Meskipun Dave dicintai oleh orang tuanya sekarang, dia benar-benar ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Saat pengemudi sedang mengobrol dan Dave terdiam, tiba-tiba dua kendaraan Land Rover melaju melewati taksi dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga pengemudi taksi buru-buru berbelok ke samping dan hampir menabrak gunung. Bagaimana kamu mengemudi? Apakah kamu buta? Kamu mengemudi begitu cepat di jalan pegunungan yang curam, terburu-buru untuk mati. Sopir taksi menurunkan jendela mobil dan berteriak keras, saya tidak peduli apa nama keluarga mereka ketika mereka mengendarai mobil mewah. Orang-orang seperti Anda akan mati cepat atau lambat. Sopir taksi memarahi dan melaju ke depan, tetapi dua Land Rover yang baru saja bergegas tiba-tiba berhenti, dan mereka berhenti berdampingan, langsung memblokir seluruh jalan. Melihat kedua mobil berhenti, wajah pengemudi berubah seketika, dengan ketakutan di matanya, dan dia menginjak rem. Melihat beberapa pria kuat yang turun dari mobil, 4 dari mereka acak-acakan dan compang camping, dan mereka sangat menakutkan. Pengemudi gemetaran. Dia tidak berpikir bahwa dia hanya memarahinya dengan santai, dan pihak lain berhenti. Orang yang bisa mengendarai Land Rover bukanlah orang biasa. Sopir taksi tahu bahwa dia tidak mampu melawannya. Dia buru-buru mengobrak-abrik mobil, menemukan sebungkus rokok, dan kemudian mengeluarkan semua uang yang diperolehnya hari ini, siap untuk keluar dari mobil dan meminta maaf kepada orang lain. Berbicara dengan baik-baik. Hei, pemukulan hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Sopir taksi menghela nafas dan membuka pintu. Melihat pengemudi seperti itu, Dave tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu, dia baru saja memarahi di jalan, tetapi pengemudi itu sangat sombong dan tidak terlihat takut sama sekali, tetapi sekarang dia sangat takut. Tuan, Anda tidak perlu takut, orang-orang ini mencari saya bisa turun dari sini, Anda bisa kembali. Dave tahu sejak Simpson Kin turun dari mobil di depannya bahwa dia menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri. Mereka mencari Anda. Sopir taksi itu memandang Dave, apakah Anda memiliki masalah? Anak muda, saya dapat memberi tahu Anda bahwa seorang pahlawan akan menderita kerugian langsung. Begini saja, saya akan memanggil polisi untukmu. Setelah mengatakan itu, sopir taksi itu mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil polisi. Tidak perlu, aku bisa menanganinya sendiri. Dave menghentikan sopir taksi untuk memanggil polisi, karena itu tidak berguna bagi mereka. Dave mengeluarkan uang dari sakunya, itu 10.000 yuan, dan melemparkannya ke dashboard taksi, Tuan, ambil uangnya dan pergi. Ketika sopir taksi melihat bahwa Dave telah memberikan begitu banyak uang, dia buru-buru melambaikan tangannya, tidak, itu terlalu banyak. Kita belum jalan jauh juga, dan ini terlalu banyak uang yang bisa saya terima. Ambil dan pergi dengan cepat. Dave membuka pintu dan berjalan keluar. Sopir taksi ragu-ragu, tetapi berbalik dan pergi, dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa dia sakiti. Melihat Dave keluar dari taksi, mata Simpson Kin penuh dengan niat membunuh, menatap Dave, kamu membunuh anakku, apakah kamu berpikir untuk melarikan diri? Biar aku memberitahumu, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan bisa menangkapmu. Simpson Kin mengertakkan gigi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Bab 632 Perdebatan. Ketika Dave mendengarnya, dia tahu bahwa Simpson Kin telah salah paham bahwa orang yang membunuh Stephen adalah dirinya. Tetapi Dave tidak menjelaskan bahwa Stephen dibunuh oleh Maya, dan Dave tidak akan membiarkan Simpson Kin tahu, jika tidak Maya akan berada dalam bahaya. Putramu memprovokasiku, jadi dia kubunuh sekalian. Dave langsung mengakui. Melihat pengakuan Dave, Simpson Kin menggertakkan giginya dan berkata, oke, kamu berani mengakuinya, kamu membunuh keponakanku, dan sekarang kamu membunuh putraku, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkannya. Aku harus membunuhmu.
Setelah Simpson King selesai berbicara, dia berkata kepada empat raja besar, kalian berempat, bunuh dia untukku. Kata-kata Simpson King sekarang menjadi dekrit kaisar untuk empat raja besar. Keempatnya mengangguk dan semua maju selangkah untuk menghadapi Chen Dev. Dev memandang empat orang yang tampak seperti pengemis di depannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, apakah keluarga Qin Anda bangkrut? Anda bahkan membawa beberapa pengemis untuk berurusan dengan saya. Dev, jangan berpuas diri, kamu tidak akan bisa tertawa setelah beberapa saat. Setelah Simpson King selesai berbicara, yang tertua dari empat raja besar meraung dengan marah, dan kemudian auranya tiba-tiba melonjak. Merasakan momentum Donkey Kong, senyum di wajah Dev menghilang, dia bisa merasakan bahwa pria yang tampak seperti pengemis di depannya memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat momentum tubuh Donkey Kong naik, dia melihat cahaya merah samar di tubuh Donkey Kong, dan seluruh tubuhnya seperti diterangi oleh sesuatu. Cahaya merah menjadi lebih lemah, dan kemudian menghilang, dan kulit Donkey Kong memerah, dan otot-ototnya menonjol tinggi. Ketika seseorang melangkah keluar, seluruh gunung hampir bergetar, dan tanah yang keras terkubur dalam-dalam, pada jejak kaki. Dev, keempat berlian besar ini berkepala tembaga dan bersenjatakan besi, dan otot mereka lebih keras dari baja. Keempat orang ini telah diberi makan dengan ramuan obat oleh keluarga Qin saya selama bertahun-tahun, dan mereka sekarang abadi. Berhadapan mereka, kamu hanya untuk mati. Simpson King menatap Dev dengan tatapan tingkat tinggi dan berkata. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah melihat bahwa keempat orang ini semua berlatih kungfu horizontal, berpikir bahwa tubuhnya juga telah marah, dia hanya bisa menggunakan orang-orang ini untuk menemaninya. Berhenti bicara omong kosong, biarkan keempat anjingmu ke sini, aku juga akan membunuh kamu, aku harus cepat. Dev berkata dengan ekspresi jijik. Sombong, bunuh dia, kata Simpson King dingin. Donkey Kong berteriak dengan marah, melompat, dan mencapai Dev dalam sekejap mata. Dev tidak memobilisasi kekuatan spiritual di dantiannya, tetapi dengan tubuhnya yang kuat, dia bergegas langsung menuju Donkey Kong. Keduanya seperti dua mobil yang bergerak cepat, dan mereka akan bertabrakan dengan keras. Melihat Dev tidak menghindar dan langsung menabrak Donkey Kong seperti ini, Simpson King sedikit terkejut, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Mengetahui Donkey Kong telah berlatih qigong keras dan tubuhnya sekuat tembaga dan besi, bagaimana mungkin Dev berani menabrakkan tubuhnya? Bam! Setelah suara tumpul, tubuh Dev terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan kemudian langsung menabrak gunung, menyebabkan batu-batu terbang secara horizontal, dan batu-batu terus berjatuhan, mengubur Dev. Dan Donkey Kong itu hanya bergoyang beberapa kali, dan tidak ada yang terjadi. Melihat Dev yang terkubur oleh bebatuan, Simpson King tercengang, dia sangat tak terkalahkan. Bukankah ini agak cepat? Dev mampu membunuh Fredkin dan bawahannya yang cakap, serigala liar. Dia jelas bukan seorang biasa. Tapi bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Mungkinkah dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dan tidak ingin ditangkap dan disiksa, sehingga dia memilih untuk mati seperti ini? Baik, pasti. Setelah Simpson King memikirkannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah rumahnya, nak, aku membalaskan dendammu, dan sekarang aku akan membawa kepala Dev ini kembali kepadamu dan meletakkannya di depanmu. Bab 633 Ayo pergi bersama. Simpson King menangis. Meskipun Stephen tidak bisa dibanggakan, Simpson King juga setengah mati marah kepada Stephen, tetapi bagaimanapun dia adalah putranya sendiri. Sekarang dia sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Pergi dan gali Dev untukku, lalu putar kepalamu. Simpson King memerintahkan ke Donkey Kong. Donkey Kong berjalan menuju batu yang runtuh, siap untuk menggali Dev keluar dari tumpukan kerikil. Tetapi ketika dia berjalan ke tumpukan kerikil, Donkey Kong tertegun, hanya untuk melihat bahwa tumpukan kerikil mulai bergerak, dan kemudian Dev bergegas keluar dari kerikil, dan dia masih memegang beberapa keping di tangan Dev. Dia melayang dengan ratusan kilogram batu besar. Aku akan membunuhmu. Dev ada di udara, dan setelah teriakan marah, ratusan kilogram batu jatuh dari langit, dan itu menabrak kepala Donkey Kong. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Bergemuruh. Terdengar dentuman keras, dan sebuah bongkahan batu seberat ratusan kilogram menghantam kepala Donkey Kong, dan bongkahan besar tersebut menjadi pecah, namun Donkey Kong tetap berdiri, hanya menggoyangkan kerikil di tubuhnya, dan dia tidak terluka sama sekali. Hahaha, kamu terlalu naif, batu yang pecah, apakah kamu ingin melukai empat raja besarku?
Simpson King tertawa keras, hidupmu sulit, tepat kamu tidak mati, aku ingin menyiksamu sampai mati. Satu batu tidak bagus, lalu ganti yang lain. Dev meraih batu besar, tapi yang ini jauh lebih kecil. Berkonsentrasi pada hati, Dev menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam batu, membuat batu itu sekeras baja. Saya bunuh kamu. Donkey Kong meraung dan menabrak langsung ke arah Dev, seperti banteng gila. Donkey Kong tidak punya senjata. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Dia tidak memiliki gerakan apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan menghancurkan orang hingga mati. Seperti menarik busuk, lalu tubuh Donkey Kong yang halus terpental ke arah Dev dengan cepat. Melihat Donkey Kong yang bergegas, batu di tangan Dev dengan cepat terlempar dan menghantam dada Donkey Kong dengan keras. Ledakan. Ada suara keras lagi, dan batu itu berubah menjadi bubuk lagi, tetapi kali ini, tubuh Donkey Kong berhenti tiba-tiba. Melihat dada Donkey Kong lagi, sudah ada potongan yang cekung, jelas tulang rusuknya patah, tetapi saat ini Donkey Kong tidak bisa merasakan sakitnya. Melihat bahwa Dev benar-benar melukai Donkey Kong, ekspresi Simpson King menjadi sangat terkejut, meskipun tidak fatal, mampu mematahkan tulang Donkey Kong, artinya kekuatan Dev sangat bagus. Kalian berempat serang bersama. Melihat ini, Simpson King buru-buru memerintahkan dengan keras. Keempat orang itu mendekati Dev, mengepung Dev di tengah, dan menatap Dev satu per satu. Menghadapi keempat orang itu, Dev merasakan tekanan. Belum lagi kekuatan keempat orang ini, dan mereka semua adalah boneka, mereka tidak tahu rasa takut dan sakit sama sekali, yang membuat Dev sakit kepala. Selain membunuh, empat raja besar orang ini tidak akan pernah mati. Harus diketahui bahwa empat raja besar adalah kekuatan para penguasa besar, dan mereka telah dilatih dalam tulang tembaga dan besi, yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Setelah empat raja besar mengepung Dev, mereka meninju Dev pada saat yang sama, tinju besar itu seperti bola meriam, dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dev menghindar dengan putus asa, dan terus melawan. Meskipun Dev telah menggunakan teknik konsentrasi hati secara ekstrim, kekuatan spiritual di tubuhnya berkerumun, tetapi serangan empat raja membuatnya sangat sulit. Bang! Tiba-tiba, Dev ditinju di punggungnya, meskipun tubuhnya tidak terluka, benturan yang sangat besar masih membuat Dev tersentak dan hampir jatuh ke tanah. Bab 634 Gunakan tangan sebagai pisau. Hahaha, pukul saja dia seperti ini, pukul dia sampai mati. Melihat ini, Simpson King berteriak dengan penuh semangat. Dev menatap empat raja besar di depannya, jika dia memiliki senjata bagus lainnya saat ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan empat orang ini. Dev memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk menemukan senjata yang berguna, jika tidak, dia akan sangat pasif ketika dia bertemu dengan seorang ahli pemurnian horizontal seperti empat raja besar. Gunakan tangan sebagai pisau, gunakan kekuatan sebagai pisau, pedang dan manusia adalah satu, dan kekuatan adalah alam semesta yang menebas. Tepat ketika Dev kesal karena dia tidak punya senjata dan tidak bisa berurusan dengan empat raja besar, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Dev buru-buru menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah naga lima, yang sedang menatapnya saat ini, tetapi dia tampaknya tidak memiliki niat untuk membantu. Tangan seperti pisau. Dev merenungkan kata-kata naga lima dengan hati-hati, tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan naga lima. Tubuhmu sekarang lebih keras dari baja. Ubah tanganmu menjadi pisau besar. Ini lebih keras dari pisau apapun, kamu hanya belum tahu cara menggunakannya. Naga lima mengingatkan Dev. Begitu Dev mendengarnya, dia segera mengerti, dan dia sangat gembira dan menikmati beberapa kata naga lima di dalam hatinya. Ketika Simpson King melihat kemunculan tiba-tiba naga lima, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Siapa kamu? Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Naga lima tidak membantah, tetapi setelah melihat Dev, dia berbalik dan pergi, dan dalam sekejap mata, tidak ada jejak naga lima. Dev perlahan mengulurkan tangan kanannya, matanya penuh panas, dia sepertinya telah belajar banyak dari kata-kata naga lima. Ambil tangan sebagai pisau, dan kekuatan sebagai pisau. Dev bergumam pada dirinya sendiri, dan energi spiritual di dantiannya berkumpul di tangan kanannya. Tangan kanan Dev mulai bersinar samar, dan pada akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan samar-samar dapat dilihat bahwa seluruh lengan Dev tampak berubah menjadi pedang emas. Apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh dia. Melihat ini, Simpson King buru-buru berteriak pada empat raja besar. Donkey Kong memimpin, meninju Dev dengan pukulan, dan suara pecah tiba-tiba terdengar, seolah-olah udara terkoyak.
Dave menatap Donkey Kong dengan pukulan, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tepat ketika tinju Donkey Kong datang kepadanya, pisau tangan Dave mengayun ke bawah. Desir. Setelah suara nyaring, lengan Donkey Kong langsung dipotong, dan kemudian terbang keluar. Darah menyembur keluar dari lengan Donkey Kong yang terpotong, dan Dave mengambil kesempatan untuk menendangnya, menendang Donkey Kong menjauh. Kepala tembaga dan lengan besi apa, hanya saja. Dave menebas lengan Donkey Kong dengan satu pukulan, yang membuatnya langsung percaya diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Simpson melihat lengan Donkey Kong yang terputus dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Qigong keras yang dipraktikkan oleh 4 raja besar ini, ditambah dengan transformasi keluarga Qin, bahkan jika tidak ada keberuntungan, peluru tidak dapat melukai tubuh 4 raja besar, tetapi tiba-tiba, Dave dengan lengannya memotong lengan Donkey Kong. Kekuatan Dave telah melampaui imajinasi Simpson, yang membuat wajah Simpson sangat jelek. Pengaturan bersama. Simpson meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Mendengar perintah Simpson, 4 raja besar Kong tiba-tiba berdiri berdampingan, bahkan Raja Kong yang telah kehilangan satu lengannya, membiarkan darah mengalir pada saat ini dan tidak peduli. Saya melihat 4 raja besar meninju pada saat yang sama, meninju di udara, dan saya merasa seluruh ruang mulai bergetar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Setelah melemparkan 8 tinju ke udara, pemandangan aneh muncul. Di udara, tinju besar perlahan mengembun, dan kemudian cahaya meletus dari tinju. Bab 635 Limbah. Tinju raksasa yang tak tertandingi ini dibentuk dari kekuatan 4 raja besar. Baru saja mereka melemparkan tinju mereka ke udara, bukan untuk menyia-nyiakan kekuatan mereka, tetapi untuk memadatkan kekuatan di udara, dan akhirnya menyatu menjadi tinju besar ini. Gelombang fluktuasi kekuatan besar meluap dari tinju besar, dan kemudian tinju besar menyapu ke arah Dave. Pukulan ini, angin yang bertiup saja, seperti badai tingkat 10, berputar, dan pasir serta batu juga beterbangan. Simpson sangat terpesona sehingga dia tidak bisa membuka matanya, jadi dia buru-buru mundur, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Dave, biarkan aku melihat bagaimana kamu selamat dari pukulan seperti itu. Dave menyipitkan matanya, menatap pukulan yang jatuh dari langit, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan membantingnya ke tanah. Bang bang. Saat Dave menendang dengan keras, retakan muncul di jalan yang keras, seperti jaring laba-laba, dan tempat di bawah kaki Dave mulai retak ke sekeliling. Retakan menjadi lebih besar, dan akhirnya seluruh telapak tangan bisa masuk. Melihat retakan di tanah, Simpson yang awalnya bangga, menjadi dingin dalam sekejap. Tendangan ini membuat tanah terlihat seperti ini, seberapa kuat sebenarnya Dave ini. Sebelum Simpson Qin bisa bereaksi, ada ledakan keras, dan Dave melompat dan bertabrakan dengan tinju raksasa yang jatuh dari langit dengan tinjunya. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas, dan tinju besar itu tiba-tiba hancur di bawah pukulan Dave, dan akhirnya berubah menjadi awan asap dan tertiup angin. Melihat adegan ini, 4 raja besar tidak berdiam diri, mereka bergerak ke udara lagi dan melambaikan tinju mereka lagi, dan segera tinju besar mengembun lagi. Dave baru saja memukul dengan keras, hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya, tetapi pria itu baru saja mendarat, dan pukulan lain segera mengenainya. Dave mengangkat kepalanya, dan dalam sekejap mata, pukulan besar itu mencapai puncak kepala Dave. Dave menggertakkan giginya dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan pukulan itu. Ledakan. Setelah suara keras, itu meledak hebat seperti bom jatuh dari langit. Gelombang kejut membuat Simpson yang jaraknya tidak jauh, merasakan gelombang getaran, dan puluhan pon batu diledakkan dan terbang kemana-mana. Jalan yang keras langsung dibombardir dengan lubang besar beberapa meter, dan Dave berdiri di tengah lubang, pakaiannya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan kulit perunggunya. Melihat ini, Simpson Qin bergegas ke tepi lubang besar. Dia ingin melihat apakah Dave sudah dihancurkan menjadi daging oleh pukulan ini, tetapi ketika dia melihat bahwa Dave berdiri di tengah lubang besar, kecuali pakaiannya yang rusak, tidak ada yang salah dengan tubuh, bahkan tidak ada bekas luka, yang membuat Simpson tercengang. Dan Dave melihat penampilannya yang sedikit malu, tetapi diam-diam senang di hatinya. Tubuhnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini akan membutuhkan banyak tikungan dan belokan. Dave perlahan mengangkat kepalanya, benar-benar mengabaikan keadaan malunya saat ini, dan menyeringai pada Simpson, mulutnya penuh dengan gigi putih besar, yang membuat Simpson hampir mati karena marah. Sampah, kalian semua sampah sialan, terus pukul dia sampai dia terbunuh.
Simpson King meraung dengan marah, dan 4 raja besar hanya bisa memadatkan energi mereka lagi dan membombardir di udara. Bergemuruh. Tinju besar jatuh dari langit lagi, dan Dave berdiri tegak di tengah lubang, menahan pukulan guntur. Ketika tinju raksasa itu mengenai Dave, Dave tidak hanya tidak merasakan sakit sedikit pun, tetapi sebaliknya, dia merasakan perasaan yang sangat nyaman. Sepertinya semakin marah tubuhnya, semakin dia tidak bisa dihancurkan.